Halo, apa kabar? Senang ketemu lagi di channel Manfaat. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang tips membuat janji temu dalam rangka mau membuat home meeting. Kalau di video yang lalu adalah janji temu untuk persiapan mau presentasi one on one. Kalau ini sekarang janji ketemu dengan prospek Anda untuk menghadapi home meeting. Ada sedikitlah tambahannya dibanding yang video yang lalu. Jadi teman-teman, saya anjurkan untuk tetap melihat dasarnya, yaitu di video sebelumnya, yaitu membuat janji temu untuk one on one. Nah, sekarang kita akan membuat janji temu untuk menghadapi home meeting. Oke, teman-teman ya. Jadi kita bayangkan dulu ini bahwa teman-teman sudah dapat janji dengan tim bisnis Anda untuk mengadakan home meeting ya. Sekarang kita mau mengundang prospek untuk ke home meeting Anda. Beberapa prinsip. Yang pertama teman-teman, konfirmasi. Jadi konfirmasi prospek Anda itu untuk kehadirannya, dan dibutuhkan 2 kali konfirmasi. 2 kali konfirmasi ya. Konfirmasi pertama, misalnya seminggu lagi akan home meeting. 2 hari sesudah Anda presentasi, Anda telepon beliau. Pak Adi misalnya, Pak Adi selamat siang Pak. Kalau misalnya ini bahasa formal ya, selamat siang Pak. Saya mengingatkan ini Pak Adi, sekiranya Bapak kalau ada halangan nanti di acara kita tanggal sekian, Jumat depan misalnya, maka tolong Bapak kabari kami ya, 2 hari sebelum acara tolong Bapak kabari kami ya, supaya kami bisa tempatkan orang lain, seperti itu. Itu konfirmasi pertama. Konfirmasi kedua, jadi 12 jam atau 1 hari sebelum acara home meeting dimulai, teman-teman konfirmasi lagi. Jadi cara konfirmasinya bisa begini, telepon ya, di telepon, Pak Adi, kita caranya jam 5 apa jam 7 malam ya Pak? Nah, nanti beliau akan jawab jam 7 Pak katanya. Berarti kan beliau ingat kan keadaannya kan. Oke Pak, sampai jumpa Pak di jam 7 malam ya. Terima kasih Pak, sampai jumpa. Oke ya, gitu ya. Jadi kita bilang kita sebenarnya tahu ini acaranya jam 7, tapi kita bilang kita acaranya nanti malam jam 5 apa jam 7 malam ya Pak ya. Gitu. Berarti ketika dia bilang jam 7 malam Pak gitu, oh, berarti dia memang ingat dan bersiapkan secara psikologis dia untuk acara itu. Itu konfirmasi yang kedua. Oke, jadi 2 kali konfirmasi. Selanjutnya teman-teman, kalau kita mau mengadakan home meeting, teman-teman kami anjurkan untuk mengundang juga pasangannya. Jadi mengundang pasangannya, bisa mengundang pasangannya melalui suaminya atau melalui istrinya, atau bisa teman-teman langsung undang. Tapi intinya itu diundang juga pasangannya, supaya pasangannya itu tadi mendapat informasi yang lengkap nanti tentang usaha ini di acara itu. Jadi kalau hanya satu yang dapat informasi, satu nggak dapat informasi, nanti mereka bisa tumbuhkan. Jadi bisa nanti kontraproduktif hasilnya ya. Jadi undang pasangannya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, nah ini, yang ketiga ini penting sekali teman-teman, yaitu undang 2 kali lebih banyak. Undang 2 kali lebih banyak. Jadi teman-teman misalnya membayangkan di ruangan Anda itu nanti untuk acara home meetingnya itu muatnya itu orang 6 gitu misalnya ya, orang 6. Orang 6 di ruangan Anda, seperti ruangan kami ini kecil. Orang 6, maka Anda undanglah 12 orang. Undang 12 orang. Jadi prinsip yang ketiga tadi itu adalah undang 2 kali lebih banyak. Kalau ruangan Anda kira-kira cukup 6, maka Anda undang 12 orang ya, dengan proses konfirmasi tadi yang saya sampaikan. Selanjutnya teman-teman, untuk proses mengundang ini, by phone ini, gunakan bahasa harian ya, gunakan bahasa harian. Jadi kalau teman-teman sama teman Anda itu, prospek Anda itu misalnya biasanya bahasanya gue lu bro gitu, yang undangnya gue lu bro juga, bro bagaimana bro, gitu. Tapi kalau misalnya kenalan Anda itu biasa Anda panggil dengan Pak, seperti saya, ada beberapa orang selalu saya panggil Pak ya, Anda manggilnya Pak juga gitu, Pak Budi, Pak Adi ya. Jadi gunakan bahasa yang sehari-hari Anda gunakan dengan dia. Ini penting sekali ya, sebab kalau Anda menggunakan bahasa yang beda dari keseharian Anda komunikasi dengan dia nanti akan curiga. Oke? Dia akan curiga. Jadi gunakanlah bahasa yang sehari-hari Anda gunakan. Oke ya teman-teman. Ini contoh mengundang misalnya Pak Adi. Pak Adi, apa kabar Pak? Ini saya Pak A. Oh ya baik. Gini Pak Adi, ini saya buru-buru telepon karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan ini. Jadi begini Pak, saya sedang bekerja sama dengan melaksanakan suatu proyek yang bekerja sama dengan perusahaan dari luar negeri, dan kami butuh beberapa orang yang cocok dengan latar belakang Bapak, yang Bapak ini seorang bankir. Jadi saya mengharapkan kalau kira-kira misalnya Bapak bisa hadir ke acaranya tanggal segini, jam segini gitu. Jadi jam segini, tanggal segini, jam segini ke acara ini, nanti Bapak bisa dapat
informasi lengkapnya. Pasti si Pak Edinya bilang, itu tentang apa Pak? Nah itu Pak, sebenarnya saya mau ingin jelaskan, tetapi justru nanti nggak bisa lengkap Pak. Satu nggak bisa lengkap, yang kedua saya sedang buru-buru. Mohon maaf Pak Edi, bisa ketemu Pak? Nah misalnya jawaban dia, saya pengen tahu Pak, kira-kira produknya apa. Sebenarnya bisa Pak saya beritahu, tetapi itu dia Pak, nanti penjelasannya nggak lengkap. Sementara saya juga nanti di sini pekerjaannya lagi buru-buru. Jadi kalau Bapak bisa, hadir aja Pak hari ini. Jadi kalau beliau bilang oh, bisa Pak, oke, Anda catat satu bisa, oke ya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, misalnya bisa juga contoh misalnya mobil. Nah ini yang agak santai banget ini mobil. Misalnya ada punya teman namanya si Jackie. Oh Jack, bro, gimana kabar? Baik. Oh, lu gimana? Baik. Jack, lu masih cari mobil nggak? Gitu. Kata kita gitu loh. Jack, lu masih cari mobil nggak? Masih, emang kenapa? Ini sebenarnya ini Jack, ini gua ada kerjasama dengan teman-teman ini lagi jalanin bisnis, yang bisnisnya itu berhubungan dengan mobil. Kayaknya mobilnya cocok deh buat lu tuh. Gitu. Emang gimana bisnisnya? Nah itu dia, temen gue itu besok mau dateng nih hari Jumat malam. Terus si Jack bilang, aduh Jumat nggak bisa gue bro. Oh ya, gue baru ingat Kemis sudah ada. Gimana kalau Kemis? Nah, kalau Jack misalnya, oh bisa bro, Kemis bisa. Gitu. Berarti itu cara mengundang yang teman yang udah ini banget, gitu, dekat banget. Oke. Bisa juga misalnya kita mengundang orang berdasarkan referensi, ya berdasarkan referensi. Jadi misalnya gini, Anda tinggal di Jakarta, punya teman di Surabaya, oke, punya grup di Surabaya, dan grup Anda di Surabaya itu punya teman di Jakarta, ya teman di Jakarta. Misalnya temannya itu si Supri lah misalnya. Misalnya temannya grup Anda orang Surabaya tadi yang tinggal di Jakarta itu namanya adalah Supri, gitu ya. Jadi Anda bisa bilang, grup Anda yang di Surabaya misalnya Bambang. Anda telepon Pak Supri, selamat siang Pak. Saya misalnya Anton. Saya Anton Pak, saya kenal Bapak dari teman saya di Surabaya namanya Pak Bambang. Oh iya Pak Anton, ada apa? Kata gitu. Begini Pak, saya sedang menjalankan suatu usaha dan teman saya itu bilang, teman saya yang Pak Bambang itu bilang kalau Bapak cocok di usaha ini yang sesuai dengan latar belakang Bapak sebagai konstruksi. Kan? Sesuai dengan latar belakang Bapak konstruksi, kata beliau Bapak cocok di bidang usaha ini, cocok kerjasama dengan kami di bidang usaha ini. Nanti beliau kan bilang itu seperti apa usahanya. Nah, teman-teman bilang, oke Pak, ini ada kita jadwalnya tanggal 10 bulan ini jam sekian kita ada acara untuk penjelasan tentang usahanya itu. Terus dia bilang, oh tolong Pak saya dijelaskan dulu tentang apa. Anda tetap aja bilang, sebenarnya saya mau jelaskan Pak, tapi saya satu ini agak buru-buru. Yang kedua juga ada beberapa diagram chart gitu yang harus kami tunjukkan ke Bapak supaya lengkap nanti informasi kepada Bapak. Jadi diagram chart ini nggak bisa saya sampaikan melalui telepon ini Pak. Jadi kalau Bapak berkenan, kita bisa ketemu hari jam segini. Saya nggak bisa menjanjikan apa-apa Pak tentang proyek ini kepada Bapak, tapi kita bahas saja dulu. Kalau nanti kita cocok, kita jalan. Kalau nggak kita cocok, nggak apa-apa Pak. Oke? Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah contoh-contoh kita membuat janji bertemu dengan bisa bicara bahasa proyek, bisa juga bahasa misalnya jalur distribusi perusahaan asing, ya. Jadi bisa teman-teman bilang bahasa proyek, atau bisa juga dengan kita sedang membuka jalur distribusi dari perusahaan asing, gitu, teman-teman. Itu akan membuat postur Anda keren dan Anda bisa mendapat bargaining power dalam hal menawarkan usaha ini kepada kalangan profesional ataupun yang mampu sekaligus, karena Anda membuat penataan bahasa yang bagus. Teman-teman sekalian, bagus atau tidak bagus Anda mengundang ini, yang penting satu hal Anda lakukan aja dulu, karena semakin sering Anda lakukan, Anda akan semakin bagus. Sukses selalu.